wa wahaba lahum min matayal huzni wal bukai ma yatawassaluna bihi ila manazil jannati wa maghfiratihi wa rahmatihi wa syarrafna bi millatit tauhid wa arsala ilaina sayyidal khalqi wal abid wa ja'ala salatana alaihi syafi'an lana baina yadayhi faman arada takfiral khataya waz zallat wa badlal ataya was salata wal hulula fi a'la darajat falyukthir minas salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ahya'i wal amwat tayyibu bis salati alaihi masalika aqwalikum wa zayyinu biha rasaila a'malikum sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wahsyurna wal hadirina fi zumratihi Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa amalan salihan wa farajan ajilan ya arhamar rahimin wa ba'du sadatal kurama al-a'izzah para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para pejabat pemerintah, Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya, Wali Kota Pekalongan dan seluruh Forkompinda yang hadir, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita, mursyid kita, beliau Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dan seluruh keluarga besarnya. Atalallahu umrahum fi sihhatin wa afiyah wa syarrafallahu qudrahum wa adamallahu izzahum wa nafa'anallahu bihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pecinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari seluruh penjuru Nusantara yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali hajat-hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadirnya kita pada perayaan Maulid Akbar Kanzus Sholawat pada tahun 2022 ini adalah untuk diantaranya membangun spirit. Pertama adalah spirit membangun silaturahim, membangun silaturahim civil society moderat dengan mengimplementasikan pertama ukhuwah Islamiyah sebagai sesama umat Islam, yang kedua ukhuwah wataniyah
sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga adalah spirit ukhuwah insaniyah sebagai sesama umat manusia dengan menjalankan konsep tasamuh, tawazun, dan tawasud. Spirit yang kedua, hadirin wal hadirat, kita hadir di Kanzus Sholawat ini adalah untuk membangun ekonomi bangsa kita. Jika spirit silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah berbarengan dengan pembangunan ekonomi yang luar biasa, maka kita yakin dan kita doakan semoga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi Islam yang mampu mengayomi, Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, izinkanlah saya pada kesempatan yang mulia ini untuk membacakan susunan acara, dan semoga saja acara yang kita laksanakan dan puncaknya pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan acara-acara berikutnya, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga saja kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak berkumpul bersama guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya bersama dengan kakeknya yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. Dan acara ini dari awal sampai selesai kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti teks Pancasila. Kami mohonkan kepada Ustadz Luki dan kemudian kepada Aibda Halim untuk melaksanakan tugasnya, dan dimohonkan kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk bersama-sama berdiri. Kepada Ustadz Luki dan Aibda Halim disilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah adalah aslul wujud, aslul ayat, manba'ul ayat, masdarul mu'jizat. Mu'jizatnya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Wujudnya mukjizat tersebut dari Nur Muhammad. Dari mana? Bahkan alam semesta ini, bahkan ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, bahkan wujudnya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu bisanya ada karena Nur Muhammad. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di qalam, dunia dan akhirat bisa wujud dari Nur Muhammad. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, insyaallah semuanya mendapatkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nanti kebakar kalau kebanyakan. Sedikit saja dari Nurun Nubuwah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Abu Lahab saja ketika Nabi Muhammad lahir gembira, padahal Abu Lahab nanti masuk neraka, setiap hari Senin dintas, hari Selasa masukkan lagi, hari Senin dintas lagi, hari Selasa
Masuk lagi, selamanya. Hanya karena menghormati lahirnya Nabi Muhammad seumur sekali dan dia pun kafir. Tapi karena gembira dengan Maulidin Rasul SAW, setiap hari Senin diangkat dari neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab sekali saja setiap hari Senin dilintas dari neraka, apalagi panjenengan sepanjang umurnya selalu rajin maulid Nabi, pasti tidak masuk neraka. Bisyafaati Rasulullah SAW. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat berapa? Surat apa? Boleh tangan dewek. Saya tunjukkan kayak enak banget. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Orang yang banyak dosanya, contohnya kulo. Orang yang banyak dosanya dan besar-besar, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu atau di depanmu Muhammad di Madinah, dan Nabi Muhammad pun ikut memohonkan ampun untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lam nyalam taukid, pasti Allah mengampuni dosa saya. Seumpama panjenengan, ya kalau pasti dosanya akeh. Seumpama panjenengan punya dosa, seumpama lunga nang Madinah umroh, istighfar nang sandinge Kanjeng Nabi juga ikut memohonkan maghfirah, ampunan untuk panjenengan, pasti Allah mengampuni. Paham betul? Namanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal multaqa al-mubarak bimunasabati haflat dzikr haflat Rasul Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqamaha sayyidi wa mawlana habib Muhammad Lutfi. Barakallahu lakum jami'an wa hafizakum min al-ahat wal afat wa yaqul bi aydikum min fihi as-salah wal khair wal barakah was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu lakum at-tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, ashabas samahah, sadatana أهل بيت رسول الله الطاهرين الحاضرين في هذا الملتقى المبارك. سيدي ومولاي السيد الحبيب محمد لطفي بن يحيى حفظه الله برعايته وحفظه وأطال بقاءه ذخرا لنا والأمة. أصحاب الفضيلة حضرات العلماء والمشايخ، أصحاب المعاهد، أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة النهدية, para pejabat pemerintah yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah hadir di tempat perwisatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya atas nama murid santri Sayyidil Habib Lutfi mengucapkan
natasharraf wa nashkur ala Allah bimunasabati dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini dalam rangka memperingati gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad mari kita jadikan power energi spiritual. Kita jadikan kekuatan ruhani. Cinta kita kepada Rasulullah kita jadikan kekuatan energi yang semakin memperkuat semangat beragama dan semangat berbangsa bernegara. Ruhuddin dan ruhul wataniyah. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi yang sangat meriah ini, berarti kita masih kaya. Kita masih memiliki kekayaan as-sarawatil ijtimaiyah, social capital, was-sarawatil hadariyah, culture capital. Kita hidup sekarang di era pop culture war. Serangan-serangan budaya melalui medsos, YouTube, Google, WhatsApp yang isinya adalah serangan-serangan terhadap budaya kita, sehingga generasi muda tidak bangga dengan budaya kita, tidak bangga dengan leluhurnya. Serangan-serangan pop culture itu akan menggerogoti budaya kita, akan menggerogoti akhlak kita dengan medsos, Google, YouTube itu. Nah, pertahanan dalam pertahankan budaya kita antara lain dengan kita selalu mengadakan, membesarkan, mensyiarkan haflati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Nabi ini kita jadikan benteng budaya, hisnul hasin, benteng yang kokoh, merawat, memelihara, jangan sampai bangkrut budaya kita, hadarah kita. Insya Allah ila yaumil qiyamah, kalau masih ada Maulid Nabi, akhlak umat Islam masih terjaga. Walaupun ada medsos, ada YouTube, ada Google. Apalagi hadir di sini, insya Allah semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi usianya, dan segenap para alim ulama, para habaib, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri,
hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita tidak dikumpulkan di majelis ini terkecuali karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Hari ini kita tidak dikumpulkan di majelis ini terkecuali karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan keberkahan kepada kita. Tidak dikumpulkan kita di majelis ini insya Allah terkecuali Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmatnya kepada kita. Dan kita harap tidak pulang kita dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kita berkumpul di majelis ini untuk berbahagia memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbahagia setiap kali kita mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dijadikan kita umat Islam, kita berbahagia. Diturunkan Al-Quran oleh Allah, kita berbahagia. Dan diturunkan rahmat yang besar oleh Allah, yaitu dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling besar Allah turunkan ke muka bumi ini, maka hari ini kita berbahagia karena diutusnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad. Dan tak lain kita juga berkumpul di tempat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tolak ukur keimanan seseorang tergantung dari rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sampai ia bisa menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Maka kita berkumpul di majelis ini tak lain untuk memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada beliau, bahkan melebihi cinta kita kepada kedua orang tua dan seluruh manusia. Maka salah satu upaya yang saat ini kita lakukan adalah untuk memperkuat cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita akan lebih kenal kepada beliau, karena pada dasarnya majelis maulid, majelis sholawat itu semua diadakan agar umat lebih mengenal nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah ditanya oleh orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjelaskan, man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu manusia yang sangat berwibawa. Sampai terkadang seseorang itu merasa gemetar, merasa takut karena wibawa yang luar biasa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjutkan, wa man khalaqahu ma'rifatan,
Dan siapa yang berkumpul dengan Nabi, kenal dengan Nabi Muhammad, ahabbah, dia jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kuncinya. Sayyidina Ali berkata, kalau orang sudah kenal dengan Nabi, maka yang ada dia akan jatuh cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak jatuh cinta sedangkan seluruh sebab atau alasan untuk mencintai ada pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sarana untuk jatuh cinta, apapun alasan untuk mencintai ada pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, yang ada dia akan jatuh cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat betapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi yang tidak menyimpan iri, dengki, atau kefanatikan atau kesombongan. Begitu ia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada jatuh cinta dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit sebelum masuk ke dalam ajaran Islam, bahkan dia pernah disewa oleh orang-orang kafir untuk menggubah sebuah syair yang isinya menghina Rasulullah. Tapi ketika ia kenal dengan Nabi, ketika Hasan bin Thabit ingin mencari tahu apa kekurangan Nabi Muhammad, apa kelemahan Nabi Muhammad, apa cacat Nabi Muhammad yang akan ia gunakan sebagai modalnya untuk menghina Nabi, yang ada ketika ia mengikuti Nabi Muhammad, mencari tahu tentang Nabi Muhammad, yang ia dapatkan adalah keindahan yang ia saksikan hanyalah wa innaka la'ala khuluqin azim, budi pekerti yang mulia. Maka yang tadinya disewa untuk mengubah syair merendahkan Nabi Muhammad, berubah menjadi seseorang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi seorang penyair yang menggunakan kepiawaiannya dan keahliannya untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kita berkumpul di majelis ini salah satunya untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dalam. Karena dengan kenal kepada beliau akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan sebab-sebabnya cinta itu kembali kepada 3 hal. Biasanya manusia itu akan mencintai seseorang karena 3 hal. Yang pertama keindahannya, li jamaliha. Yang kedua karena kesempurnaannya, li kamaliha. Dan yang ketiga li nawaliha, atau jasa baik seseorang kepada kita. Semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, kita akan semakin mengetahui keindahan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua akan menjadikan kita semakin cinta kepada beliau. Semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka semakin tahu pula kita betapa sempurnanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, semakin kita mengetahui betapa besar kebaikan yang Nabi Muhammad berikan kepada kita, jasa beliau untuk umatnya, itu semua hanya akan menambahkan rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang indah, tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluknya Allah yang paling indah, yang Allah beri kesempurnaan, hanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Hasan bin Thabit,
saking indahnya Nabi Muhammad, wa ajmalu minka lam tara qattu ainain, yang lebih indah darimu ya Rasulullah, ini kedua mata belum pernah melihatnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik darimu ya Rasulullah, tak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya Rasulullah, engkau terlahir, tercipta, terbebas dari segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau ya Rasulullah terlahir, tercipta sesuai dengan keinginanmu. Sallu ala Nabi. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, Nabi Muhammad yang fisiknya paling baik dan budi pekertinya paling mulia. Nah, di sini semakin kita tahu keindahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, itu semua akan menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kesempurnaan. Nabi Muhammad ini diberikan keindahan, kesempurnaan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari lahirnya sudah istimewa. Makanya para ulama katakan Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena banyaknya keistimewaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat lahirnya, ibu beliau mengatakan keluar cahaya yang memenuhi bumi dan barat. Ada salah seorang wanita bernama Fatimah binti Abdullah Al-Thaqafiyah As-Sahabiyah, itu dari sahabat Utsman ibn Abil As, yang menjadi saksi di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saat Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah, maka keluar cahaya yang luar biasa, sampai cahaya itu memenuhi rumah Aminah, hatta ja'altu la ara illa nura, sehingga aku tidak melihat apapun di rumah Siti Aminah kecuali cahaya di saat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kecil sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi fisiknya. Belum dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya Nabi hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, diperintahkan oleh Allah keluar dari tempat tidurnya, tidak bermalam di rumahnya. Ketika diperintahkan oleh Allah, beliau tinggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena amanah penduduk Mekah masih ada pada beliau. Sayyidina Ali ditinggalkan untuk mengembalikan amanah penduduk Mekah, baru menyusul beliau ke Madinah. Saking apa amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau. Bahkan di salah satu peperangan ketika beliau terluka mengeluarkan darah, beliau dilukai oleh orang-orang yang memerangi beliau. Tapi apa yang beliau panjatkan kepada Allah? Beliau tidak minta kepada Allah agar kaumnya dibinasakan oleh Allah, tapi kepada orang-orang yang melukai beliau, beliau justru malah berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah kepada kaumku. Tidak diusir oleh Nabi, masih diakui sebagai kaumnya. Dan beliau katakan, fa innahum la ya'lamun. Nah, kumpulnya kita di majelis ini, ketika kita kenal Nabi Muhammad lebih dalam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana keindahan sejarah hidup beliau, itu semua akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta tadi yang akan mendorong kita untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Cinta itu tadi yang akan mendorong kita untuk beriktibar kepada Nabi Muhammad. Cinta yang seperti itu yang akan menjadikan kita berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap hadirnya kita di majelis ini semoga tidak pulang kecuali bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Cinta yang mendorong kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad.
dan berkahnya majelis maulid ini Allah jadikan anak-anak kita para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang mencintai Nabi Muhammad, keluarga yang mencontoh dan berittiba kepada Nabi Muhammad. Dan semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhai oleh kedua orang tua kita, diridhai oleh guru-guru kita, dan semoga kelak kita dibangkitkan di barisannya Nabi besar Muhammad sallallahu